Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang cerah ini tidak ada kata yang pantas diucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Terlebih-lebih Allah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dimana kata Nabi SAW, ketika seseorang menjadi muslim maka ia diselamatkan dari api neraka. Ingatlah sebuah kisah bahwasannya seorang anak Yahudi yang ditawarkan Islam kepadanya. Lalu anak Yahudi ini meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti ajaran Muhammad SAW. Lalu ayahnya pun menyetujuinya. Dan akhirnya anak Yahudi ini menerima ajaran Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari api neraka. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menerangkan dalam ayatnya wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka hendaklah senantiasa kita berusaha menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan perlu diingat bahwasannya kita berharap tidak hanya pandai dalam bersolawat, tapi juga berusaha senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin Babus Sabr, dalam bab sabar, Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu minha khatayahu." Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwasannya ketika manusia hidup di dunia tidak selalu dihadapkan dengan hal-hal yang menggembirakan dirinya, tidak selalu dihadapkan dengan hal-hal yang membahagiakan dirinya. Ada suatu saat di mana manusia itu merasakan kelelahan. Ada suatu saat di mana manusia itu merasakan kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi yang perlu digarisbawahi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya mengatakan illa kaffarallahu minha khotoyahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesedihannya, menghapuskan dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih seorang muslim, bahwasannya kehidupan di dunia merupakan ujian bagi dirinya. Ulama mengatakan ad-dunya laisa makanul istirahah. Dunia itu bukan tempatnya untuk beristirahat. Istirahatu fil jannah. Istirahat itu tempatnya di surga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran ketika menimpa seorang muslim, ada yang menyelesaikannya dengan cara yang benar, yakni semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian yang menyelesaikannya dengan perihal-perihal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila seseorang menyelesaikannya dengan maksiat, kemanakah keimanannya terhadap hadis di atas tadi? Kemanakah keimanannya bahwasannya kesedihan, kelelahan, kekhawatiran itu, bahkan duri yang menusuknya, itu semua menghapuskan kesalahannya, jamaah yang dirahmati Allah. Pada hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama pun mengatakan bahwa ketika kesedihan itu menghampiri seorang muslim, jangan dibiarkan begitu saja melewatinya dengan sia-sia. Tapi imanilah hadis ini, bahwasannya itu semua akan menghapuskan kesalahan kita. Jadi apabila rasa sakit, kecewa menghampiri kita, mengimanilah dengan hadis-hadis di atas tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan yang menyerang hati, ya. Apabila kita menemukan sebuah kalimat dalam hadis tadi, ada kalimat huzn, ada kalimat gham, ada kalimat ham, yang dimana apabila hadis ini atau kalimat ini berada di hadis-hadis yang lain, itu memiliki makna yang sama, yakni berarti kesedihan. Akan tetapi tiga kata ini apabila bersatu dalam satu hadis, maka ini memiliki makna yang berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tengok hadisnya tadi. Walaham, ya, yakni berarti kegelisahan di masa depan. Apabila hari ini kita merasakan kegelisahan, kekhawatiran kita sesuatu yang belum terjadi di masa depan kita, maka itu dinamakan ham. Contohnya ialah apabila saat ini juga kita khawatir kehilangan jabatan kita, kita khawatir atas kecelakaan yang menimpa diri kita, maka ini dinamakan ham. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kita. Dan yang kedua adalah huzn wala huzn, yang dimana ini juga merupakan arti dari kesedihan.
akan tetapi kesedihan yang terjadi di masa lalu. Maka apabila hari ini juga kita mengingat segala bentuk kesedihan di masa lalu kita, mungkin 2 tahun yang lalu kita ditinggalkan oleh orang tua kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita kehilangan saudara kita, yang apabila kita mengingatnya menimbulkan rasa kesedihan. Maka percayalah, imanilah hadis tadi bahwa kesedihan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga adalah wala gham, yakni berupa kesedihan yang terjadi saat ini. Maka apabila hari ini kita merasakan kesedihan berupa kabar duka dari saudara-saudara kita di Palestina misalnya, ini merupakan termasuk dari hadis tadi, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesedihan yang menimpa saudara muslim, yang menimpa seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang muslim ketika merasakan kesedihan dalam dirinya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasannya ada 2 sikap. Yang pertama, mengharapkan pahala dari kesedihan itu. Dan yang kedua, mengimani hadis tadi bahwasannya kesedihan itu akan menghapuskan kesalahannya. Jadi wajiblah, dipatutkan, dianjurkan kepada seorang muslim jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sedihnya seorang muslim tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi tertulis di karya Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Ulama menerangkan bahwasannya sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk salat, kita salat. Allah perintahkan untuk puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, kita bersedekah. Itu merupakan sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Sebagaimana kita ketahui segala bentuk macam maksiat itu menyenangkan untuk manusia. Tapi ingatlah sabda Nabi SAW, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannati bil makarih. Bahwasannya surga itu dikelilingi oleh perihal-perihal yang tidak disukai. Begitu sebaliknya, neraka itu dikelilingi oleh perihal-perihal yang disukai manusia, yang dicintai manusia. Dan yang ketiga adalah sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Yani apapun yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kondisi, keadaan kita, fisik kita, keluarga kita, Allah takdirkan itu semua untuk kita. Itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang sabar. Sampai kapan? Sampai nanti ketika di pintu surga para malaikat menyambut kita, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kalian wahai manusia yang telah bersabar ketika kalian hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan pandangan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya kita makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.